Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang trending topik saat ini, yakni tentang 4 pemain yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Kita tahu keempat pemain tersebut bermain di Eropa, ada 2 pemain yang bermain di Liga Belanda dan ada 2 pemain yang bermain di Liga Belgia. Dan juga ada 1 pemain yang masih muda, yaitu berusia 20 tahun, dan ada 1 pemain yang usianya juga sudah cukup senior, yaitu 29 tahun. Dan seperti yang kita memahami teman-teman, ada beberapa pihak yang pro dan ada beberapa pihak yang kontra dengan ide naturalisasi ini. Dan menurut saya wajar saja sih jika ada yang pro dan juga jika ada yang kontra. Apalagi alasan yang mereka berikan juga valid. Seperti contohnya, ya, beberapa pihak yang pro itu mengatakan bahwa jika para pemain naturalisasi ini bisa membela tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia punya peluang untuk meraih prestasi sesegera mungkin, yaitu artinya menjadi juara. Kemudian bagi pihak yang kontra memikirkan bahwa jika banyak pemain dinaturalisasi, maka akan menghambat peluang para pemain lokal khususnya yang masih muda untuk bisa menembus ke tim nasional. Kalau menurut hemat saya teman-teman, bahwa menaturalisasi pemain itu tidak ada salahnya. Ya, karena kita tahu bahwa negara-negara lain, apakah itu di kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa, itu juga melakukan naturalisasi. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan di tim nasional mereka masing-masing. Jadi mereka melakukan naturalisasi sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional teman-teman, dan juga melihat kualitas permainan dari pemain tersebut. Nah, sebelum saya membahasnya lebih lanjut teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk ikut main bersama saya MPL, yakni Mobile Premier League. Jadi di MPL ini teman-teman kita bisa buat tim kita sendiri dari beberapa pertandingan yang tersedia di sana. Saya pilih pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Chelsea yang merupakan pertandingan semifinal leg kedua dari Piala Liga Inggris yang akan dimainkan dini hari nanti. Nah, seperti yang teman-teman bisa melihat, saya telah pilih pemain-pemain dari kedua tim tersebut. Kita hanya bisa pilih maksimal 7 pemain dari satu tim, maka itu saya hanya bisa pilih 7 pemain dari Chelsea. Penjaga gawangnya saya pilih dari Chelsea Kepa, di depan saya pilih Harry Kane, dan saya juga pilih Harry Kane sebagai kapten tim. Saya pilih Jorginho di tengah, saya pilih Jorginho sebagai wakil kapten juga. Di belakang seperti yang teman-teman melihat, saya lebih banyak pilih pemain dari Chelsea. Dan ada beberapa kontes juga yang tersedia di sana yang bisa kita ikut. Yuk, saya mengajak teman-teman untuk ikut main bersama saya sambil juga kita menonton pertandingannya secara live. Kita juga bisa melihat kontribusi dari para pemain yang kita pilih ya. Ada linknya nih di kolom deskripsi di bawah konten ini. Oke, sekarang kembali ke topik pembahasan bahwa 4 pemain ini menurut saya memang dibutuhkan oleh Coach Sintayong di tim nasional Indonesia. Kenapa seperti itu? Nah, saya memberikan alasannya nih teman-teman. Yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan, tidak ada salahnya menaturalisasi pemain untuk bisa menjadi warga negara dari negara tersebut dan membela tim nasionalnya asalkan punya kualitas dan kemudian sesuai kebutuhan. Nah, kalau berbicara kualitas, menurut hemat saya sesuai dengan yang saya melihat cuplikan-cuplikan dari permainan mereka, kan ada tuh ya di YouTube ya. Memang saya melihatnya cuplikan sih, tapi dari cuplikan pun bagi saya ya, saya sudah terkesan sih melihat penampilan mereka. Contoh seperti Jordi Amat, saya melihat pemain ini bermain begitu tenang di lini pertahanan. Dan dia pemain yang juga punya pengalaman yang cukup baik. Jadi pemain ini jika masuk ke lini pertahanan tentu bisa memberikan ketenangan yang memang dibutuhkan. Kita tahu ketenangan salah satu faktor kelemahan di tim nasional Indonesia seperti yang kita lihat di Piala AFF lalu. Kemudian ada Sandy Walsh, pemain yang juga kita lihat cukup agresif permainannya. Kemudian ada Ragnar Oratmangun, pemain yang bisa bermain di sektor wing, bisa bermain juga sebagai gelandang serang. Kemudian kita tahu ada Miss Hilgers yang juga pemain muda bisa bermain di sektor pertahanan sebagai center back. Nah, itu saya mengatakan tentang kualitas mereka. Dan ini pemain-pemain yang juga mendapatkan menit bermain teman-teman di klub mereka masing-masing. Jadi bukan sebagai pemain pelapis. Nah, itu sangat penting. Artinya para pemain ini reguler bermain di pertandingan-pertandingan yang kompetitif di Eropa. Kemudian yang kedua perlu kita pahami bahwa kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Seperti di Piala AFF lalu teman-teman, betul Timnas Indonesia mencetak banyak gol, ya kan? Puluhan gol. Tim produktif lah, ya kan? Enak juga kita nonton gol-gol dari para pemain di tim nasional Indonesia di Piala AFF lalu kan, banyak juga gol-gol indah. Tapi banyak juga kemasukan gol teman-teman. Belasan gol kemasukan. Nah, memang sih
kemasukan gol ini bisa ditutupin dengan jumlah mencetak gol yang banyak, tapi tidak seperti itu juga sih kalkulasinya ketika bertemu tim-tim yang kuat. Contoh nih ya, seperti ketemu timnas Thailand. Memang kita bisa mencetak 2 gol, tapi di leg kedua namun kemasukan juga 2 gol. Kan di sana terlihat kelemahannya ada di lini pertahanan. Maka itu dari 4 pemain yang rencananya akan dinaturalisasi ini, 3 pemain itu bisa bermain di lini pertahanan. Artinya apa? Perlu menambah kekuatan di lini pertahanan. Dan saya pikir tidak akan menghambat juga kesempatan atau peluang untuk para pemain muda untuk bisa menembus ke tim nasional. Karena seperti yang kita pahami bahwa Coach Shin Tae-yong kan adalah sosok yang profesional. Tentu dia juga akan melihat nanti apakah pemain-pemain yang telah dinaturalisasi bisa memberikan kontribusi atau tidak. Contohnya, seperti di Piala AFF lalu ketika Ezra Walian main dan tidak berkembang, dia langsung tarik keluar. Baru main beberapa menit saja dia tarik keluar. Jadi di sana kan kita bisa melihat profesionalisme dari Coach Shin Tae-yong. Artinya tidak ada tawar-menawar darinya. Nah, dia juga melihat bahwa para 4 pemain ini punya kualitas yang bisa mereka kontribusi ke tim nasional Indonesia dan juga sesuai dengan kebutuhan, artinya untuk menutupi sektor lemah. Jadi saya pikir jika 4 pemain ini bisa sesegera mungkin dinaturalisasi dan membela tim nasional Indonesia, ya tentu bisa lebih solid lagi di lini pertahanan. Saya fokus ke lini pertahanan ya teman-teman ya, karena menurut saya disitulah sektor lemahnya. Bahkan di timnas U23 juga seperti itu. Lawan Australia menyerang sih bagus, tapi dalam urusan bertahan itu yang sulit banget koordinasinya. Tampak tidak tenang, tampak sering ada miss passing, haluan-haluan bola yang tidak terlalu jauh sehingga bisa lagi dikontrol oleh para pemain tim lawan. Nah, jadi saya pikir wacana untuk menaturalisasi 4 pemain ini sih tidak ada salahnya karena sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Tapi selain itu juga, menurut saya naturalisasi itu bukan solusi untuk membawa tim nasional Indonesia itu mendapat atau meraih prestasi, karena yang lebih penting lagi adalah para pemain kita juga yang harus lebih banyak bermain di luar negeri teman-teman. Jadi harus ada balance nih. Ada pemain-pemain yang dinaturalisasi yang mulai membela tim nasional Indonesia dan ada pemain-pemain kita yang mulai bermain di liga-liga di Eropa. Kita tahu sudah ada beberapa pemain yang bermain di sana kan. Contohnya seperti Asnawi, seperti Witan, seperti Egy, dan mereka juga mendapatkan menit bermain di sana dan terlihat kontribusi mereka luar biasa bagi tim nasional Indonesia di Piala AFF lalu. Jadi perlu ada balance. Jika banyak pemain kita mulai bermain di Eropa dan ada pemain-pemain yang bermain di Eropa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, nah di sana baru kita bisa melihat nanti performance dari timnas Indonesia yang lebih rapi lagi, tentu punya peluang untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan dan menjadi juara. Dan saya mengatakan ini bukan asal bicara, karena saya tahu bahwa Coach Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan step by step. Bisa saja nih di awal dia minta semua pemain naturalisasi. Ayo, 4-5 pemain dinaturalisasi, tapi kan tidak. Ketika dia sudah memahami betul, ini mau tidak mau perlu menambah pemain yang dinaturalisasi, maka baru kemudian sekarang federasi bergerak. Jadi perlahan-lahan teman-teman, step by step. Miss Hilgers tadi saya katakan 20 tahun, Ragnar 23 tahun. Jadi ini 2 pemain muda juga kan, tentu akan juga menambah agresivitas di tim nasional Indonesia dan juga daya serang. Jadi jika daya serangnya sudah bagus, seperti yang kita lihat, kekuatan di pertahanan itu sudah bagus, baru timnas Indonesia itu bisa mendapatkan apa yang sering saya jelaskan, balance of play. Artinya keseimbangan dalam urusan melakukan serangan dan juga dalam urusan bertahan. Kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan dari keempat pemain ini, kapan kira-kira mereka akan membela tim nasional Indonesia. Saya pikir dalam 1 atau 2 pekan ke depan kita akan mendapatkan jawaban itu. Tapi untuk sementara kita juga perlu melihat nanti bagaimana para pemain kita yang sekarang ini atau sementara ini bermain di liga lokal bisa juga sesegera mungkin bermain di Eropa. Yang saya baca beritanya, Pratama Arhan dan juga Alfreanda Dewangga berserta Rizky Ridho akan segera berkarir di Eropa. Kita tunggu perkembangan dari mereka juga sambil kita tetap memberikan support ke tim nasional Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.